Artinya begini, di mana nilai-nilai toleransi dalam ekonomi kita? Ya, kenapa orang-orang besar kok di gedung-gedung, nah orang-orang kecil cuma tarik-tarik tenda, kalau hujan lagi sudah basah semua. Nah, disitulah muncul saya punya jiwa, kasihan ini orang ini. Tidak mampu dia membuat satu tempat yang representatif ya untuk mereka. Saya melihat di media sosial ada beberapa tempat yang orang jadikan perbandingan di zaman Pak Hidayat, di zaman yang sekarang gitu kan. Nah ternyata dari beberapa komentar para netizen hampir mayoritas itu menyebut bahwa di zaman Pak Hidayat itu segala sesuatu itu bisa lebih mudah diakses. Kadang-kadang kalau buka usaha, kalau bicara uang nomor tiga, cash flow dulu, pasar. Iya betul. Nah, jadi ada pasar, lihat cash flow jadi duit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami di Podcast Palu untuk hari ini. Seperti biasa, Podcast Palu menghadirkan beberapa narasumber, membahas beberapa topik-topik yang tengah hangat di tengah masyarakat, termasuk yang saat ini tengah hangat di tengah publik Sulawesi Tengah, termasuk di Kota Palu, yaitu hajatan politik Pilkada serentak 2024. Di Palu sendiri, pilkada sudah menjadi pembahasan di segala ruang, segala lini, termasuk di tempat seperti yang kita adakan podcast hari ini di warung kopi. Pilkada topik menarik dan tentu juga menjadi hal yang tidak tabu untuk dibahas oleh semua kalangan. Nah, kalau berbicara soal pilkada Kota Palu, ada satu sosok yang boleh dibilang cukup bersinar di antara beberapa calon kandidat di Kota Palu karena beliau adalah mantan petahana. Saya menyebut mantan petahana karena melompati satu periode dan kemudian masuk lagi di periode yang sekarang. Beliau adalah Bapak Hidayat MSI. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kalau bicara soal pilkada tentu bukan hanya satu orang, tapi ada pasangannya. Ya. Pak Hidayat tentu sudah memilih salah satu sosok yang menurut dia pas untuk dijadikan sebagai pasangan, dan juga bukan hanya pasangan sebagai calon pemimpin, tetapi juga mungkin pasangan yang sama visinya. Beliau adalah Andi Nur Lamakarate. Selamat malam, selamat bertemu kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palu. Sekarang masih. Beliau akrab disapa dengan Bung Anca atau Anca. Beliau berdua ini kalau dibelah darahnya adalah darah asli Kota Palu. Ya, kalau dibelah, tapi jangan berdarah nanti dia. Nah, Pak Hidayat yang tadi saya sebut cukup bersinar di Kota Palu karena Pak Hidayat ini adalah sosok yang sebelumnya menjabat sebagai wali kota. Saya menyebut mantan petahana karena kalau petahana kan yang sekarang lagi menjabat. Artinya pengalaman politik dari Pak Hidayat itu tidak bisa lagi dipandang remeh. Lompatan-lompatan politik dari birokrat kemudian ke politik itu juga cukup panjang dan cukup menyita banyak pengalaman. Mungkin dicerita dulu Pak Hidayat awalnya waktu sebelum menjadi wali kota di tahun 2016 itu adalah seorang ASN yang karirnya cukup cemerlang. Ya. Dari mana dulu itu awalnya? Pernah jadi kepala desa ya? Ya, kepala desa. Ya, saya memang karir saya kalau mau dicerita ini perjalanan karir. Ya. Saya pertama sekali diangkat jadi pegawai negeri sipil, sekarang dirubah ASN. Itu dulu namanya Kanwil ya. Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Saya melamar di situ, alhamdulillah diterima, ditempatkan sebagai staf tata usaha SMP 2 Kolonedale. Oh, waktu masih Morowali, belum Morowali Utara. Belum, masih Poso. Masih Poso, ditempatkan di sana karena kuliah. Saya mencoba minta pindah ke wilayah Donggala atau Palu yang bisa saya jangkau. Tempat kuliah saya di Universitas Tadulako. Ya. Pada saat itu berjuang 2 tahun sudah masa kerja, tetap tidak bisa dipindahkan.
Maka saya berhenti jadi pegawai negeri sipil pada saat itu. Coba lagi masuk di kantor gubernur, diangkat di situ. Nah, saya diangkat di kantor gubernur itu dalam golongan ya, masih SMA. Diangkat, pas diangkat, ya selesai lagi kuliah. Tahun 88 diangkat, bulan 3 88, terus Agustus 88 selesai kuliah. 89 keluar aturan harus 2C, 2 tahun masa kerja, 2C baru bisa penyesuaian. Maka kalau saya menunggu lagi berarti 10 tahun baru disesuaikan ke sarjana itu. Berhenti lagi dulu. Apa itu kesetaraan istilahnya? Ya, penyesuaian ijazah. 91 berhenti lagi saya. Diangkat lagi. Jadi 3 kali diangkat jadi pegawai saya. 3 kali berhenti. 1 kali berhenti. 2 kali berhenti. 2 kali. Iya, 2 kali berhenti, 3 kali diangkat jadi pegawai negeri sipil. Inilah luar biasanya saya ya. Nah, kemudian diangkat menjadi pejabat itu dimulai dari mana? Saya memang karir saya di birokrasi itu kira-kira 80% saya di kepegawaian. Di kepegawaian diangkat jadi pejabat eselon 5, eselon 4, eselon 3. Jadi saya berputar-putar, tapi paling banyak di kepegawaian. Pernah jadi kepala bidang pengembangan kapasitas di lingkungan hidup. Provinsi Sulawesi Tengah. Belum lingkungan hidup. Bapedalda dulu. Betul. Baru ditarik jadi camat Palu Selatan, mengatasi persoalan konflik di pasar impres, Persema Somba dulu. Betul. Baru diangkat lagi jadi kepala dinas kebersihan Kota Palu. Kebersihan Kota Palu jadi kepala badan kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dari kepala badan kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Tengah, saya ditunjuk pejabat Bupati Sigi. Dari pejabat Sigi, saya ikut Lemhanas. Selesai Lemhanas, saya dilantik jadi kepala Bali Bangka Provinsi Sulawesi Tengah. Dari Bali Bangka, ya itulah jadi wali kota dari itu. Nah, itulah karir-karir. Kalau Pak Hidayat itu lebih banyak waktunya dihabiskan di birokrasi. Nah, saya menyeberang dulu sama pasangannya Bapak ini. Pak Anca ini kan kalau kita lihat latar belakangnya ini kan lebih banyak di bidang usaha. Kalau bicara soal usaha tentu Pak Anca lebih menguasai soal ini. Tapi kita juga harus menggali kenapa tiba-tiba menyeberang menjadi politisi. Tetapi harus dari awal dulu kepikiran dari pengusaha untuk menjadi politisi itu karena apa, Pak Anca? Oh iya, terima kasih. Jadi memang dari awal saya pengusaha, sempat ekspansi juga ke Jakarta hampir 10 tahun, tapi kembali lagi. Kemarin di sana itu kan usahanya usaha sendiri, tapi melihat perkembangan kota sebelum kita bencana, ini kota mulai berkembang. Saya juga tergerak hati mau investasi kembali ke Palu. Jadi saya coba investasi di Palu, bangun sirkuit Panggona, berjalan, dan kita mendapat bencana dan COVID. Saya berharap kemarin pemerintah ini kalau rekonstruksi sudah selesai ya, 80% ya. Rekonstruksi infrastruktur pemulihan. Iya. Nah, ini saya lihat pemulihan ekonomi yang belum tersentuh. Jadi ada beberapa usaha saya tidak jalan, kalau begini terus. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk politik. Politik ada sedikit pengalaman hidup, pengalaman usaha. Saya tidak profesional, maksudnya di sekolah ekonomi tidak, cuma pengalaman hidup. Ya ada sedikit saya punya pengalaman usaha, saya mau tawarkan di
masyarakat Kota Palu alhamdulillah jauh lebih bawah. Dan siapa mulai tertarik dengan politik? Baru juga. Baru juga. Saya jadi ketua partai itu baru 1 tahun. Baru 1 tahun, tapi sebelumnya sudah masuk di partai dulu. Ya, ini masuk di partai kayak gue lah. Mana di situ gitu. Nah, Pak Hidayat mungkin sambil merokok atau mau ngopi, boleh? Silakan. Nah, ini yang menarik. Pak Hidayat ini kan kalau kita lihat dari 2019 yang pilkada kemarin itu ya 2020 ya. Iya, iya. Ya 2021 terakhir kan berakhir. Iya, 2020. Nah, itu kan kita lihat Pak Hidayat betul-betul agak susah untuk kembali istilahnya mendapatkan tempat lagi di panggung politik. Iya. Akhirnya memilih menjadi petani peternak hewan di wilayah situ. Nah, saya melihat Pak Hidayat ini jangan-jangan tidak akan maju lagi menjadi calon wali kota, atau jangan-jangan siap-siap menjadi calon gubernur. Itu. Dan ternyata kembali lagi menjadi calon wali kota di Palu. Nah, kalau kembali ke kota lagi untuk periode ini tuh memang Pak Hidayat melihat ada yang perlu dibereskan atau belum tuntas waktu yang kemarin belum terpilih yang akan dituntaskan di hari ini. Iya. Sebenarnya gini ya, kemarin itu memang tidak ada minat lagi ke politik. Ya, kelihatan memang sudah urus kambing. Sudah urus kambing, urus sapi. Karena memang gini ya, saya ingin sekali mau kolaborasi dengan pemerintahan yang ada. Ya. Saya mencoba mendekati, tapi ruang untuk ke sana itu sepertinya tidak diterima. Agak tertutup. Agak tertutup. Maksudnya mimpi ini masih ada lah, ada beberapa mimpi yang belum terwujud saya laksanakan. Maksudnya saya mau kolaborasi misalnya gitu, tapi itu tertutup, tidak ada. Maka saya berpikir sudahlah berusaha saya. Saya 3 tahun di Sidondo membangun kandang kambing, kandang sapi, kandang domba. Karena ada pengalaman ya di Bali Bangda dulu membuat pakan ternak kambing, ternak sapi, ternak ayam. Ya, saya beli mesin pengolahan. Ternyata selama 3 tahun di sana ya banyaklah warga Palu datang berkunjung sama saya, menyampaikan coba turun ke Palu dulu. Saya bilang mau turun apa ke Palu? Nah, dia bilang coba Bapak Anu kembali Palu, bisa kembali lagi jadi pemimpin di Palu. Karena banyaknya orang datang ke sana belum puasa kemarin, bertubi-tubi. Repot juga saya dengan mujair di sana itu kan. Jadi, saya sampaikan begini, tidak mungkin lagi saya balik ke Palu untuk menjadi wali kota ya, karena satu kota Palu yang benci saya, karena stigma itu terlalu melekat. Sangat melekat sekali bahwa saya itu pemuja setan. Makanya kamu jangan macam-macam sama saya. Didoakan langsung jadi. Nah, karena bertubi-tubinya warga datang sama saya, ya alhamdulillah saya cobalah. Saya bilang turun. Ternyata masih banyak juga yang ketawa-ketawa juga, ya ketawa-ketawa sama saya. Saya coba telusuri, ya banyak yang bukan kecewa ya, tapi banyak juga yang yang dampak dari berbagai kebijakan. Hanya dia rindu sama pemimpin yang sebelumnya. Ya, semacam begitu saya lihat ini. Kemudian ada hal-hal yang baik saya lihat, kasihan juga ini dibongkar kiri kanan kan gitu. Waduh, kenapa tidak dilanjutkan ini barang saja kan? Harapan saya kemarin saya membantu mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran ini. Saya lihat sepertinya apa yang saya kerjakan, apa yang saya bangun, kok dihabisi semua, gitu kan? Tidak dilanjutkan dengan berbagai dalil, berbagai alasan, ya. Sehingga saya pikir karena masyarakat ya adalah yang ketawa-ketawa sama saya. Saya bilang cobalah nah sampailah pada saat detik ini saya ketemu sama Anca, ya alhamdulillah. Kira-kira
lapangan pekerjaan. Yang paling penting. Paling penting lapangan. Saya sering katakan kalau orang lapar budayanya hilang. Orang lapar adatnya hilang. Orang lapar bukan hilang imannya, turun imannya kalau orang lapar. Macam begitulah. Ya. Saya sehingga alhamdulillah saya coba maju ya. Dan, Nanti kita cerita ya. apa namanya, seperti apa legasi yang sudah ditinggalkan oleh Pak Hidayat ketika menjabat di periode yang sebelum yang sekarang ini. Tapi Pak Ance melihat kalau Pak Hidayat selama menjabat di periode sebelumnya itu kan ada banyak legasi yang ditinggalkan. Kita kan sebagai orang yang berada di luar sistem waktu itu kan melihat, kalau kami mengistilahkan Pak Hidayat ini kan dia pemimpin yang skolik. Dia paling suka meninggalkan hal-hal yang berbau, kalau istilah itu seperti prasasti. Ada yang ditinggalkan yang bisa dilihat. Kalau Pak Ance melihat waktu itu, Pak Hidayat ini bagaimana waktu itu? Iya, jadi saya waktu masih menetap di Jakarta kan Pak Hidayat lagi memimpin. Jadi kebetulan saya pernah juga bergerak di bidang kontraktor supplier. Jadi ya banyak berhubungan lah dengan pemerintah. Saya melihat pemerintahan Pak Hidayat waktu itu, ya memang dana pemerintah kan sangat terbatas. Dan ada... Bukan karena kita sama-sama di ya, tidak. Jadi ya saya juga besar di kebetulan Pak Longki kan kakak ibu saya. Jadi saya lama berhubungan dengan pemerintah. Jadi kalau saya lihat Pak Hidayat, dana pemerintah sangat terbatas. Tapi alokasi dan program itu dananya itu tepat sasaran. Kan uang ini kan kita punya uang, ya. Tapi uang ini kita mau bangun apa atau mau bangun ini kan harus ada outputnya, ada efek. Contoh hutan kota, dibangun hutan kota. Saya baru tahu Pak, itu saya masih bendahara KONI. Jadi kebetulan saya mengelola sponsorship waktu itu, karena saya memang mantan ketua IMI. Ya. Jadi saya agak paham tentang namanya sponsorship. Saya sempat tanya, Bang BTN datang, Pak Cak, bisa tidak duit sponsorshipnya ditaruh di Bang BTN? Seperti Pak Hidayat dulu. Pak Hidayat dulu itu dia kasih kita uang di APBD-nya atau PAD itu tidak salah. APBD, kita kasih asas manfaatnya. Kita bangunkan sarana olahraga sepatu roda. Ya. Jadi uang itu dengan belum membangun, tapi sudah tepat sasaran. Nah, ini yang kita butuhkan. Kita butuhkan pemimpin yang pengelolaan dana pemerintahan itu kita alokasi, tapi harus ada output. Bisa memaksimalkan, meskipun anggarannya terbatas, tapi bisa dimaksimalkan. Kayaknya hutan kota kalau saya lihat kan konsepnya UMKM, tetap orang-orang seniman berkreasi, jadi terintegrasi di situ. Termasuk olahraga di situ. Olahraga. Sarana apa namanya sport, family sport ada di situ kan. Kawasan yang apa namanya diciptakan untuk bisa olahraga, bisa rekreasi, bisa kuliner. Iya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ini. Kalau di beberapa lokasi yang saya lihat yang dibangun Pak Hidayat, terintegrasi antara beberapa hal yang ada di sekitar masyarakat, di sosial masyarakat, misalnya seperti di Taman Bogor, di hutan kota dan sebagainya. Itu memikirkan konsep seperti itu karena apa itu? Iya, saya kira begini. Saya ingin setiap ruang publik itu, ya di samping rekreasi, olahraga dan lain sebagainya, ada ekonomi di situ. Makanya setiap saya bangun ruang publik, sudah pasti ada usaha mikro kecil hidup di tempat itu. Taman Gor saya bangun dulunya di situ orang cuma pakai tenda-tenda biru, tarik-tarik. Betul. Nah, artinya begini, di mana nilai-nilai toleransi dalam ekonomi kita? Ya, kenapa orang-orang besar kok di gedung-gedung, nah orang-orang kecil cuma tarik-tarik tenda, kalau hujan lagi sudah basah semua. Nah, disitulah muncul saya punya jiwa, kasihan ini orang ini. Tidak mampu dia membuat satu tempat yang representatif ya untuk mereka. Makanya saya bangun hutan kota, saya perbaiki semua tempat mereka, saya bangun Notulemo, saya bikinkan lagi mereka dari kontainer-kontainer supaya nyaman berjualan.
Nah, kemudian di hutan kota kita bangunkan lagi tempat-tempat jualan mereka. Sebenarnya di Taman Gor itu, di Taman Nasional itu ada tempat semuanya itu. Ada gazebo-gazebo kita buat. Untuk siapa ini? Saya kasihan itu yang di Jalan Esparman, kasihan. Betul, yang penjual pisang. Bertahun-tahun kasihan mereka itu duduk di trotoar, kan gitu. Di mana nurani kita ya melihat puluhan tahun orang kasihan itu Betul, hanya berjualan di emper-emper. emper-emperan begitu. Makanya saya kasih masuk di situ. Saya masukkan di situ. Tapi itu pun anggaran dananya itu bukan dana pemerintah. Ya. Itu dana Alfamidi 4,8 miliar. CSR. Sebenarnya tidak berbicara CSR kemarin itu. Berbicara Itu sponsorship atau bantuan atau sebenarnya saya izinkan masuk itu memang uang di kantong itu sebenarnya. Uang di kantong itu. Biasa lah ya begitu kan. Tapi saya tidak mau terima yang begitu. Saya bilang alihkan saja, perbaiki untuk taman. Karena saya tidak terima itu, akhirnya ditambah 800 juta. Jadi 4,8 miliar. Kok saya sedih juga saya lihat. Sudah jadi ini barang ini dibongkar kembali. Kemudian fasilitas itu tidak ada lagi yang untuk usaha mikro, kecil. Betul. Akhirnya orang itu tertinggal semuanya. Betul. Nah, kalau di beberapa wilayah di Kota Palu itu kan ada yang saya melihat di media sosial ada beberapa tempat yang orang jadikan perbandingan di zaman Pak Hidayat, di zaman yang sekarang gitu kan. Nah, ternyata dari beberapa komentar para netizen hampir mayoritas itu menyebut bahwa di zaman Pak Hidayat itu segala sesuatu itu bisa lebih mudah diakses. Ya, di urusan pemerintahan misalnya birokrasinya tidak terlalu ribet, termasuk urusan-urusan pembangunan infrastruktur. Ya, dalam beberapa 1 tahun saja misalnya Pak Hidayat bisa membangun Lalove, bisa membangun merehabilitasi taman kota dan sebagainya. Nah, itu tadi yang disebut Pak Ance tadi soal memaksimalkan anggaran itu. Nah, anggaran terbatas itu kan juga penting untuk di-up agar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Pak Ance mungkin yang banyak bergerak di bidang usaha itu punya hal yang bisa dilihat dari Pak Hidayat tadi itu, memaksimalkan anggaran kecil itu. Nah, kalau Pak Ance melihat Pak Hidayat seperti itu, apakah memang pemimpin harus seperti itu? Atau memang pemimpin yang di dalam benak masyarakat yang disebut tadi itu lebih mudah misalnya berjumpa dengan masyarakat, atau ada pemimpin yang harus birokratif, Pak Ance? Iya, jadi gini, saya di bidang usaha. Ya, kita pengusaha itu kadang-kadang kalau buka usaha, kalau bicara uang nomor 3, cash flow dulu, pasar. Iya, betul. Nah, jadi ada pasar, lihat cash flow jadi duit. Iya. Ada plafon, Pak. Ya. Jadi Pak Hidayat kan pemerintahnya punya fresh money dengan uang sangat terbatas. Ya, saya lihat memang waktu itu pemerintah Pak Hidayat gimana maksimal angka. Saya selalu nonton podcastnya beliau. Nah, podcast beliau sampai berapa titik kita pertemuan, belum ada niatan gambaran saya mau maju balik kota. Sering diskusi sampai ada waktu acara gunting rambut. Iya. Itu kita diskusi dari jam 1 sampai jam 5 sore. Nanti Sarah tinggal kita orang 2 di situ. Tinggal kita orang 2 di sini, tinggal dulu kita. Tidak ini yang punya rumah, orang punya rumah semua tinggal kita udah. Karena asiknya berdiskusi. Jadi banyak yang saya tanggap di situ, mengefisienkan anggaran, bagaimana anggaran itu bisa maksimal. Akhirnya bisa kelihatan pembangunan. Cuman memang ya itu, makanya selalu saya juga ini sudah keliling-keliling. Ada tapi saya merokok dulu. Ya ini sudah Pak Hidayat sudah sampaikan bahwa efisiensi itu nanti sudah disampaikan dulu itu kita pinggang periode pertama. Nanti periode kedua baru kita lepas pinggangnya. Iya. Tapi kalau pasangan yang sehat di dosa, lepas pinggang. Ada potensi ya. Ya, ada potensi. Ada potensi yang kita punya sumber daya alam, menurut saya itu Tuhan adil. Kota Palu itu kan punya banyak sumber daya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Paling komplit di sini. Paling ada emas, ada pasir, ada batu dan sebagainya. Nah, Pak Ance yang sebagai orang pengusaha ini sudah bagi tugas kita ya. Ya kemarin kita ke Jakarta sambil urus ini, kita punya
perahu ini saya ajak Pak Hidayat ke lab pribadi saya di Cibinong. Ya. Kita lihat processing kita punya sumber daya alam di sini. Alhamdulillah beliau sudah kan kalau ngomong gini kan tidak ada faktanya ya susah juga. Saya juga sudah 4 kali juga rapat di CPM berdiskusi tentang kondisi mereka, kondisi ini sekarang ini kan 1.600 sekarang karyawan ya. Jadi kalau insya Allah kalau dapat amanah, sudah ada ide-ide dari Pak Hidayat, kita akan membuat satu koperasi itu bisa menyerap tenaga kerja sampai 1.500 orang per satu koperasi. Per satu koperasi. Satu koperasi. Bayangkan kalau kita buka satu itu sama dia punya karyawan yang CPM. Betul. 1.800 ya, 1.600. 1.600. Nah, ini yang paling menarik. Saya sudah ke arah politik sudah ya. Iya. Nanti sebentar kita bicara soal pemuja setan yang tadi itu. Yang bisa menggagalkan Pak Hidayat. Tapi yang kondisi kekinian dulu. Pak Hidayat itu kan banyak orang pasang-pasang, dipasangkan dengan ini, pasangkan dengan ini. Akhirnya jatuh hati sama Pak Andi Nur, Pak Anca. Itu karena apa itu? Karena beliau masih muda, ganteng, pengusaha dan sebagainya, atau seperti apa? Saya panjang titik gitu. Itu makanya saya kembali dulu dalam dalam ruang politik saya dulu. Saya selamanya 2010 pernah saya mencalonkan jadi wali kota. Ya. Saya belum pernah menentukan wakil. Belum pernah saya menentukan wakil. Saya masuk 2015 lalu tidak ada wakil saya. Masuk lagi 2020 belum ada wakil. Masuk ini termasuk cepat saya menentukan wakil ini. Termasuk cepat. Karena begini ya. Saya itu mau berjalan saja dulu. Semua kehidupan kita ini, perjalanan hidup kita ini, ujungnya pasti takdir. Ya. Saya percaya itu takdir. Ujungnya takdir. Kan gitu. Sehingga saya katakan, sudah. Artinya, siapapun orang itu ditakdirkan dengan saya, sudah itu takdir saya. Jadi, kebetulan, saya ini sudah curiga memang mau masuk wali kota dia. Sudah banyak bertanya dengan saya. Setiap di pesta apa diajak bicara, ini orang mau curi ilmu saya berkali. Ya, berapa kali bicara. Pada akhirnya satu titik. Kan ini panjang ini perjalanan kami berdua ini. Panjang perjalanan berdua membangun komunikasi itu luar biasa. Kadang-kadang mendongkol juga saya sama dia ini. Tadi diceritakan sampai lupa waktu ya. Jangan curi ilmu. Soalnya saya ini sebelumnya saya ini dijodohkan. Oh iya. Ya, sudah, tapi itu perjalanan politik saya. Saya 2 kali dijodohkan tidak jodoh. Tidak jodoh. Ya, jodoh kan ditentukan yang di atas. Di atas takdir. Takdir. Tapi ya minta maaf, kami ini tidak dijodohkan. Kami bertemu secara alami. Pacaran. Oh iya. Kami ini pacaran ya. Tidak dijodoh-jodohkan oleh orang tua kami dua ini kan pacaran. Ini. Ya, bukan samanya Siti Nurbaya mau dijodoh-jodohkan kita. Ya, itu makanya kita makin romantis. Makin romantis. Betul. Nah, inilah yang kami bangun, mudah-mudahan niat. Karena begini. Saya tertarik dengan beliau ini setelah saya mendalami. Dulunya cuma saya bicara terus. Ini tidak pernah dia buka ilmunya juga. Nanti detik-detik mau ketemu ini baru dia buka ilmunya sama saya. Oh begini dia katakan. Saya juga bingung juga apa dia bilang ini logistik ini. Dengan industri. Apa ini? Nah, saya berpikir sumber daya alam kita ini kan susah ini. Tidak ada sumber daya alam. Mau industri tambang apa segala macam kan itu agak rumit juga saya. Setelah kami bicara, pernah kami jam 4:30 subuh ya berbicara ini membangun rumah tangga, mahligai rumah tangga. Kalau kita sudah berumah tangga, mau makan apa kita nanti kan begini. Setelah bicara, sudah oke, kita bagi sudah tugas ini. Saya bilang Komiu urus itu yang besar-besar, industri, logistik. Saya urus Putu, Surabe, Parangi, kan begitu. Saya urus ini.
Artinya saya mengurus usaha mikro dan kecil. Makronya ke Pak Anca. Makronya dia. Ya. Nah, saya tidak mau urus itu, saya urus yang kecil-kecil ini. Jadi fakta yang saya lakukan selama 5 tahun, memang orang kecil saya bangun. Orang yang di PC-PC, jangan kamu di PC-PC, ini tempat bagus saya bangunkan. Kan gitu. Baru kita bangun, kan? Hutan kota, kita kasih kontainer-kontainer. Jadi saya mengurus yang PC-PC ini. Nah, beliau yang mengurus makro. Termasuk jaringan berarti? Jaringannya, ini jaringannya luar biasa ini. Setelah, nanti baru saya tahu di jaringannya luar biasa ini. Kaget juga saya. Wah, ini sampai dibawa di Serpong di mana itu? Kalau istilahnya orang bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng saya bilang. Wah, ini cocok ini saya bilang. Alhamdulillah. Ya itu karena takdir semua tadi dipertemukan kami. Alhamdulillah kami sudah bagi peran. Sekali lagi saya bagi peran. Beliau urus termasuk kek. Bagaimana itu kek bisa hidup lagi. Karena sudah 2 periode ya. Itu termasuk Multatura juga. Multatura, PR-nya. Tapi enggak usah khawatir, Multatura kita sudah kita dapat orangnya itu. Mau bangun itu kita sudah dapat. Coba ya tidak usah dibuka dulu. Tidak usah dibuka dulu. Biar jadi rahasia dulu. Supaya orang penasaran. Kami sudah dapat itu. Jadi beliau ini kan di Jakarta cukup besar juga orang dia kenal tuh. Di Makassar dan lain sebagainya. Wah, ini saya bilang cocok ini membangun ekonomi Palu ini sekira gitu. Nah, tadi Pak Anta sudah menyebut itu. Nah, kembali ke masalah yang 2018. Iya. Tadi Pak Anta sudah menyinggung tadi masalah untak dan sebagainya ini. 2018 itu kan sesuatu hal yang tidak bisa dilupakan sama Pak Hidayat. Iya, iya. Saya saksi mata. Karena ketika Pak Hidayat dan Pak Sigit Purnomo, Pak Pasha waktu itu tengah disoroti oleh masyarakat, katanya di mana Pak Wali Kota, di mana Pak Wali Kota, Pak Wali Kota saat masyarakat lagi kena gempa. Iya. Kami waktu itu ikut meliput TV One, Iya, betul, live. Live. Saya meminta sama Pak Hidayat untuk live di TV nasional agar masyarakat luar tahu bahwa wali kota pada saat itu, pemerintah waktu itu ada di tengah masyarakat. Nah, 2018 itu masih berbekas Pak Hidayat? Ya, bukan berbekas lagi. Itu masih detik ini masih trauma. Bukan trauma saya karena bencana itu. Trauma dihujat, dimaki, dicaci itu. Sepertinya kalau lihat orang banyak seperti saya, tidak mau masuk ke situ. Seperti benci semua orang lihat saya. Jangan-jangan saya yang diceritain.